Baik, selamat malam. Saya Agustinus Tommy Putra Kuba dengan NIM 17030065 dari kelas Sosiologi B ingin mempresentasikan hasil review buku 4. 1. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan ekonomi. Kesejahteraan adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijaksanaan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi sehubungan dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah mencoba untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang ada. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah seutas sejarah abad ke-20. Selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari ekonomi neoklasik. Teori sebagai bidang studi khususnya hanya untuk menghilangkan secara aneh dari arus utama ekonomi pada akhir abad ini. Sebagai Sir Anthony Alcott diamati pada tahun 2021. 2. Utilitarianisme untuk Piaget. Kesejahteraan ekonomi. Prasejarah dari teori utilitas marginal permintaan sudah dikenal dan akan diuraikan secara singkat di sini untuk konteks. Ekonomi politik klasik dari Smith melalui Mill dan Keynes melihat harga pasar tidak terkait dengan utilitas. Ini diekspresikan dalam paradoks Smith tentang berlian dan air. Dengan demikian, ekonomi politik klasik berfokus pada teori harga-harga jangka panjang dengan tenaga kerja sebagai ukurannya. Ada tentu saja beberapa bagian dalam klasik tulisan-tulisan yang mengarah teori marginalis. Malthus mengisyaratkan sedikit esai yang diketahui bahwa harga permintaan akan menjadi kesediaan marginal untuk membayar, dan proposisinya tentang penurunan produktivitas lahan akan digeneralisasikan dalam ekonomi neoklasik. Pada awal abad ini, penggunaan konsep utilitas telah menjadi umum dalam ilmu ekonomi sebagai dasar dari teori penawaran, permintaan, dan keseimbangan berliut. Beberapa ekonomi mengikuti Mill dan menjadi aspek seorang jenderal pemahaman utilitarian tentang etika dan kebijakan publik, sementara yang lain menolak ini sebagai tidak ilmiah, meskipun beberapa kesulitan matematika yang diakui, dengan kecuali bahkan mereka yang menolak utilitarisme bisa berbuat lebih baik daripada menghitung keberadaban hubungan fungsional utilitas dengan larik kuantitas barang konsumsi, dan ini telah menjadi kasus hingga abad ke-20. 3. Piaget dan pendiri kesejahteraan ekonomi. Arthur Cecil Piaget adalah seorang siswa dan anak didik Alfred Marshall dan penerus Marshall sebagai profesor ekonomi di Cambridge. Dia datang ke ekonomi melalui minat filsafat moral. Dari panjang buku pertamanya bekerja, ia menulis pertanyaan yang diajukan bukanlah apa arbitrasi dan konsilisasi selesai, belum juga bagaimana mereka melakukannya, melainkan apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana seharusnya mereka melakukannya. Meskipun demikian, dia berharap untuk menghindari kontroversi dalam teori etika dalam buku itu, dan kemudian menganggap ekonomi dalam bukunya kata-kata sendiri sebagai ilmu positif tentang apa yang ada dan cenderung menjadi bukan normatif ilmu tentang apa yang seharusnya. Tetapi dia mengambil posisi ini karena dia melihat ekonomi sebagai studi praktis ilmu kebijakan dan tidak ragu-ragu untuk membuat rekomendasi kebijakan. 4. Teori preferensi dan munculnya ekonomi kesejahteraan. Baru munculnya apa yang disebut ekonomi kesejahteraan baru terjadi tempatnya dalam konteks kritik yang lebih luas dari pendekatan utilitarian sebelumnya. C. Di bidang ekonomi, usulan para kritikus adalah untuk mengganti fungsi utilitas dengan urutan preferensi, dan dengan demikian mereka adalah ordinalis dibandingkan dengan kardinalis yang akan terus menggunakan properti number link dari fungsi utilitas file teori. Ekonomi kesejahteraan Piaget, seperti yang telah kita lihat, terkait erat dengan teori-teori kepuasan utilitarian. Teori etika ini tidak dapat diterima para ordinalis. Ringkasan eksklusif dari ini:
Lirne, Hick, dan Allen meletakkan dasarnya ekonomi mikro modern, tetapi penolakan konsep utilitas utama adalah tidak terbantahkan. Ekonomi kesejahteraan baru akan dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh Edgar dan Pareto, tetapi pada awalnya tidak mengambil bentuk revolusioner. Dalam dua kontribusi oleh Abelinar, kurva indiferen dan sistem preferensi adalah alat untuk meningkatkan transparansi dan keumuman ide yang sudah dikenalkan di bidang ekonomi. Program Robin untuk ekonomi adalah keduanya original dan memusuhi ekonomi kesejahteraan pada prinsipnya, tapi kontroversial Robin dan Harold tetap tentang peran utilitas akan menyiapkan panggung untuk kemunculan dari ekonomi kesejahteraan yang baru. 5. Preferensi sosial ekonomi. Kesejahteraan baru seperti yang dijelaskan pada bab 4 mampu berpose pertanyaan tetapi tidak menjawabnya. Mari kita meremehkan pentingnya mengajukan pertanyaan, tetapi tujuan dari usaha itu adalah untuk memuliakan kesimpulan pandangan ekonomi kesejahteraan Piaget sehubung dengan alokasi efisien sumber daya tanpa utilitas utama atau pertimbangan nilai lain. Ringkasan kesimpulan singkat, fungsi kesejahteraan sosial seperti yang dikembangkan oleh Bergson, Samuelson, dan Lane adalah secara konseptual selangkah lebih maju dari ekonomi kesejahteraan baru. Di dalamnya dapat masuk prinsip memberikan jawaban pasti atas pertanyaan kebijakan republik yang lebih baik, sedangkan ekonomi kesejahteraan baru pada prinsipnya tidak bisa. 6. Utilitas dan kesejahteraan. Pengembangan lebih lanjut pada tahun 1950 banyak detail baik dari ekonomi kesejahteraan baru maupun sosial pendekatan fungsi kesejahteraan telah diklarifikasi. Meskipun masih banyak yang harus dilakukan selesai, diskusi ini akan terus berlanjut meskipun muncul isu yang menimbulkan pertanyaan baru baik tentang yayasan maupun penerapan ekonomi kesejahteraan dari salah satu sekolah, dan yang akan dibahas dalam pada saat yang sama. Ekonomi kesejahteraan mengasumsikan lebih berpengaruh dalam profesi ekonomi, dan sejauh ini teori ekonomi berpengaruh di luar menaragadinya di dunia yang lebih luas kebijakan. Pada pertengahan 1950-an, kontroversi antara kardinalisme dan ordinalisme benar disebut sudah berakhir. Untuk sebagian besar hal itu berakhir di kelelahan di kedua sisi. Ordinalisme memegang dasar kunci dalam teori ekuilibrium pasar kepastian. Utilitas utama akan terus berperan dalam beberapa alasanomik, tapi itu bukan kegunaan utama Piaget. 7. Kehilangan koherensi. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, ekonomi kesejahteraan baru menghadapi serangkaian tantangan. Dalam bab ini, kita membahas kemungkinan umum Orem, dan kedua, teori umum terbaik kedua, dan ketiga, masalah terkait dengan preferensi terkait lainnya, yaitu altruisme dan motif semacam itu tergabung dalam preferensi individu. Ekonomi kesejahteraan baru tidak tersingkirkan oleh ketidakmungkinan arah hasilnya, tetapi terhuyung-huyung selama 2 dekade. Semua sama. Sen tampaknya telah memberikan solusi dan kesimpulannya bahwa meskipun fungsi kesejahteraan sosial yang konsisten tidak selalu dapat didefinisikan konsisten, teori pilihan sosial bisa jadi, sedangkan pembuktian keberadaan Sen mengandalkan yang ketat peringkat Pareto, dan karenanya tunduk pada kritik Pareto itu mengabaikan distribusi, tidak membatasi. 8. Tabir ketidaktahuan. Ide John Rawls membutuhkan perhatian. Rawls bukanlah kesejahteraan ekonomi, memang idenya agak jauh dari ilmu ekonomi, tapi dia dipengaruhi oleh ekonomi kesejahteraan dan pada gilirannya memengaruhi pemikiran di bidang ekonomi serta berbagai ilmu sosial dan filsafat pikir. Posisi dalam Rawls theory of justice dalam arti tertentu kontraktor sosial. Di antara ide paling terkenal dari kali itu adalah posisi asli dan prinsip perbedaan individu sengaja sampai pada sistem sosial yang adil dalam posisi asli kesetaraan.
dan dia baik. Tabir ketidaktahuan sedemikian rupa sehingga masing-masing tidak menyadari posisi apa dia akan menempati setelah sistem ditetapkan. Asli posisi. Dari mana kontrak sosial muncul? Tentu saja bukan miliknya kondisi historikal, melainkan itu adalah kerangka pemikiran dan pembatasan posisi semula. Membatasi pemikiran sedemikian rupa, keputusan mengenai diri sendiri tetap adil. Pengaruh dari Rawls untuk filsafat sosial di abad ke-20 terakhir hampir tidak bisa dibesar-besarkan. Pengaruhnya dalam ekonomi secara keseluruhan telah berkurang diucapkan, tapi satu untanya yang muncul dari ekonomi dan diadopsi pemahaman tentang keadilan ini dan menerapkannya untuk menentuhi distribusi yang adil pendapatan. Secara garis besar konsepsi ini adalah kontraktarian sosial. Berdasarkan gagasan Rawls dan Foucault memiliki berlanjut ke abad ke-21, meskipun mereka tampak kurang dikenal di profesi ekonomi ilmiah. Lalu apa yang bisa kita ambil dari diskusi ini? Tapi ketidaktahuan seperti yang kita temui dalam gagasan Ariansi dan Rawls adalah sebuah kontribusi penting untuk teori sosial normatif dan ekonomi kesejahteraan khususnya. Bagaimanapun kita membangun tabir ketidaktahuan itu menyediakan analisis semacam objektivitas yang tampaknya tidak tersedia sebaiknya. Satu dapat tentu saja berjuang untuk ketidakberpihakan tanpa berpikir secara terselubung ketidaktahuan, tetapi penilaian bahwa wacana tertentu bebas dari subjektif bias kemudian merupakan penilaian subjektif yang mungkin bias. 9. Jalur yang berbeda. Di akhir abad ke-20, penelitian ekonomi semakin banyak disalurkan ke dalam apa yang oleh banyak orang disebut silo, yaitu subspesialis profesional yang berkomunikasi sedikit satu sama lain dan sering tidak menyadari berkembang masalah di luar subspesialis mereka. Krugman menyebut ini profesionalisasi, tetapi berbeda. Subspesialis ini kurang profesional daripada yang lain dengan indikasi yang disarankan Krugman, dengan beberapa lebih sedikit sukses dari yang lain. Oleh karena itu, bab ini menelusuri beberapa divergen, tetapi dalam beberapa kasus berpotongan jalur wacana. Setelah itu dianggap baru-baru ini kontribusi ekonomi kebijakan publik yang tidak bergantung pada kesadaran ekonomi, makin defining the 1%. Pada kuartal terakhir abad ke-20, kekuatan dan batasan peraturan mikroekonomi alis untuk mengklarifikasi pertanyaan tentang ekonomi kesejahteraan didirikan bercinta. Kasus untuk pasar bebas sebagai Pareto optimal hancur keduanya karena kondisi pasar yang bisa mewujudkan kesadaran Pareto tampaknya tidak mungkin untuk diwujudkan karena keraguan bahwa Pareto sama-sama aliansi dapat dipertahankan sebagai kriteria untuk ilmu sosial normatif. 10. Kebahagiaan dan kesejahteraan. Perilaku ekonomi pada abad ke-20 dan 21 nanti, ekonomi telah meningkatkan dipengaruhi oleh penelitian dan metode penelitian dari ilmu sosial ini. Penelitian survei khususnya tentang kepuasan hidup dan eksperimental metode bersama dengan beberapa ide teoritis dan psikologi perilaku. Setiap perkembangan ini telah menantang ekonomi kesejahteraan untuk sebagian besar. Tantangan ini tetap terbuka. Pada saat yang sama, tanggapan terhadap tantangan ini lengah telah memberikan kehidupan baru pada diskusi tentang ekonomi kesejahteraan. Kedudukan ulama seperti dan layar bahwa kebahagiaan dalam pengertian ini harus menjadi pepatah untuk kesejahteraan ekonomi tampaknya melangkah terlalu jauh karena dua alasan. Pertama, mereka rata-rata dengan banyak variasi idiosinkratik di sekitar rata-rata. Lembaga yang mengakomodasi keistimewaan individu dapat memiliki manfaat yang cukup tidak langsung terlihat dalam survei kebahagiaan. Ini adalah pasar yang jenius, institusi dan subjektif dari banyak teori ekonomi. Kedua, laporan survei adalah laporan utilitas yang diingat dengan sebagian Kahneman berpendapat utilitas yang diingat mungkin bisa relatif terhadap utilitas yang berpengalaman. Di sisi lain, fakta bahwa kebahagiaan
yang dilakukan tampaknya bervariasi secara linear dengan logaritma. Pendapat real tampaknya sangat bergantung pada pertanyaan lama tentang utilitas marginal pendapatan yang semakin berkurang. Dan survei memberikan informasi penting, informasi kuantitatif tentang pentingnya apa yang Pigel sebut sebagai non-ekonomi kesejahteraan, seperti bagaimana dapat pernikahan dan kehidupan keluarga, olahraga, inisiatif, dan pekerjaan yang stabil. 11. Kemana kita? Artis menjelaskan 3 strategi penghindaran di mana ekonomi Omis menghindarkan masalah distribusi. Salah satunya adalah dengan menganggap mereka pergi menggunakan perwakilan model agen sensitif. 2 lainnya adalah varian dari strategi Robbins, menarik bagian konsensus, tidak ada atau kosong. Di antara para ekonomi, nilai-nilai yang akan diterapkan atau menyerahkan nilai-nilai non-ekonomi kepada non-ekonomi sebagai sosial spesialis. Antikson tidak mengatakan bahwa semuanya salah. Pola itu pendukung untuk terus maju juga agresif untuk melompat ke kesimpulan tanpa kritik dengan mengabaikan defensibility dari skema argumen yang dimaksudkan. Dia juga tidak menunjukkan itu sejauh ini karena mereka menaik konsensus utilitarian di antara para ekonom sambil mengabaikannya implikasi retributif dari utilitarisme. Mereka kontradiktif. Seperti yang dikatakan buku ini sebelumnya, ekonomi itu tebal, artinya bahasa ekonomi sangat beragam. Seorang tidak dapat menggunakan pengukur ekonomi tanpa mengacu pada penilaian nilai tertentu. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan.